Assalamualaikum Ibu Bapak. Assalamualaikum Ibu Bapak. Waalaikumsalam. Maaf untuk yang mikrofonnya nyala, silakan dimatikan dulu. Aku gak iso. Nah, nggih. Terima kasih yang sudah bergabung dan mohon untuk yang mikrofonnya nyala untuk dimatikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Oke. Hari ini saya mohon izin untuk Bapak Ibu semua mengikuti webinar saya, di mana di sini yang menjadi moderator saya, yang membantu saya yaitu Ibu Isni Widya, Sarjana Pendidikan. Untuk Zoom hari ini akan berlangsung selama 60 menit atau 1 jam. Kepada Bu Isni dipersilahkan. Baik Bapak Ibu peserta webinar. Sebelum acara webinar kita mulai, mohon untuk mikrofon yang masih dinyalakan untuk dimatikan terlebih dahulu. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan kepada kita semua sehingga kita bisa belum nyala sampean. Enggak dengar. Gak dengar, enggak masuk suaranya. Enggak dengar. Silakan nambah nama masuk enggak masuk. Sebelum kita mulai acara webinar pada siang hari ini, dimohon kepada Bapak Ibu peserta webinar yang mikrofonnya masih menyala mohon dimatikan terlebih dahulu. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan webinar dalam rangka praktik baik budaya positif di sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga senantiasa selalu kita curahkan kepada Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati. Perkenalkan, saya Ismi Widayati selaku moderator pada acara seminar hari ini akan menyampaikan susunan acara webinar pada siang ini dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, doa. Dilanjutkan dengan acara inti, yaitu penyampaian materi oleh calon guru penggerak Angkatan 7. Acara yang keempat, tanya jawab. Acara selanjutnya adalah kesimpulan dan acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, kita buka praktik baik tentang budaya positif di sekolah dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah doa. Kepada Bapak Haryati SPD kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mikrofon Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum nyala mikrofonnya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Pertama-tama kita berdoa. Pada hari ini kita masih kesehatan sehingga bisa mengikuti acara webinar ini dengan lancar. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik, sukses, dan memberi manfaat pada kita semuanya untuk bekal menghadapi anak-anak didik kita yang ada saat ini. Dan kita cari manfaat yang baik sehingga nanti bisa menambah wawasan dalam perkembangan bangsa. Sebentar Pak. Pak Haryati keluar dari nah, dilanjutkan coba. Tadi ada laporan keluar. Ya, orang-orang. Monggo dilanjut. Dengan manfaat positif webinar ini sehingga diharapkan bisa membentuk karakter anak yang lebih baik jika dibandingnya dengan sebelumnya.
Termasuk Pak. Pak masih. Gimana? Pak. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pertama-tama Allah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala di mana kita bersedekah dan semoga dalam bulan ini mulai awal sampai akhir kesuksesan dalam menerima materi yang ada. Dan semoga materi-materi bermanfaat untuk membimbing, mengarahkan pada anak-anak kita yang akan berbaik lagi. Itu yang saya harapkan dalam kegiatan ini. Jadi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu beserta webinar yang berbahagia. Saat ini kita masuk ke acara ini, yaitu menyampaikan materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah oleh calon guru pembina angkatan 7 kepada Ibu Esti Rahmawati SPG. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu izin saya rekam ya, dan saya minta izin untuk subscribe untuk materi hari ini. Sebentar. Sudah tampakkah Ibu Bapak materinya? Untuk materi kali ini yaitu saya mengambil tema budaya positif di sekolah. Ini sudah saya buat slide-nya. Untuk slide yang pertama yaitu tentang kurikulum VT saya. Di sini ada judul saya, sudah saya tuliskan, yaitu praktek baik budaya positif di sekolah. Nama saya Esti Rahmawati sebagai peserta CGP Angkatan 7 Kabupaten Magetan.
Untuk budaya positif di sekolah, seperti yang telah kita ketahui semua, bahwa sekolah kita SMP Negeri 4 Magetan sebenarnya sudah menerapkan apa itu budaya positif. Ini bisa kita lihat mulai dari pertama kali kita masuk sekolah. Ini ada bapak dan ibu guru yang menyambut siswa datang dari sekolah dengan memberikan salam kepada mereka, mengingatkan mereka akan seragam mereka juga. Kemudian budaya positif yang kedua, di sini saya berikan contoh, yaitu seorang siswa satu kelas. Saya ambilkan contoh itu kelas 7A yang berbaris sebelum mereka melakukan pelajaran pada jam pertama. Ini budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Budaya yang berikutnya yang sudah diterapkan di sekolah kita yaitu kegiatan pada jam ke-0 atau sebelum jam pertama, yaitu adanya siswa yang mengikuti kegiatan imtak atau iman dan takwa, di mana bagi mereka yang beragama Islam, mereka membaca kitab suci di dalam kelas, dan bagi mereka yang beragama lain, mereka mengadakan kegiatan di suatu tempat. Seperti pada agama Kristen, mereka dikumpulkan jadi satu di suatu tempat. Jadi saling menghargai, seperti itu tentang budaya positif yang sudah kita terangkan. Berikutnya, sebelum kita menuju ke apa toh yang dimaksud dengan budaya positif, di sini kita menuju tentang paradigma belajar, perubahan paradigma belajar. Kemarin sudah pernah kami sampaikan, yaitu tentang permainan cobalah buka. Oke. Untuk permainan cobalah buka di sini saya minta salah satu dari beberapa peserta mungkin bisa mempraktekkan, yaitu langsung saja saya tunjukkan Bapak Rudi sama Ibu Kusnul. Halo. Halo. Oke, Bu Kusnul ada? Oke. Bu Kusnul. Iya. Oke. Ini saya membutuhkan dua contoh, yaitu Bu Kusnul dengan Bapak Rudi. Oke. Ambil contoh, misalkan ini ada Pak Rudi sedang memegang sesuatu atau mengepal sesuatu pada tangannya. Nah, oke. Bu Kusnul mencoba untuk membuka kepalan daripada Bapak Rudi. Bisa silakan untuk dipraktekkan, Bu Kusnul. Bisa berusahanya dengan membujuk atau memarahi Pak Rudi atau menggoda Pak Rudi atau gimana? Monggo silakan coba. Kalau membujuk itu kalimatnya seperti apa?
Monggo dipersilakan. Ya, bisa merayu Pak Rudi dengan kalimat gimana? Misalkan dengan mengiming-iming. Ya. Atau ini sepertinya buku Snu lagi ada di luar jaringan. Bisa digantikan oleh Bu Pri? Buku Snu sepertinya di luar jaringan. Nah, bisa diucapkan mungkin kalimat apa yang bisa membuat Bapak Rudi membuka tangan atau tidak membuka tangannya. Oke, ini Pak Rudi sedang mengepalkan tangannya, Bu Supri. Misalnya kita gunakan dengan cara meminta tolong Pak Rudi dengan mengerjakan sesuatu. Pak Rudi tolong ambilkan buku itu. Oke, ini Bu Pri sedang meminta Pak Rudi dengan meminta sesuatu agar Pak Rudi membuka kepalan tangannya dengan meminta untuk mengambilkan buku. Bagaimana Pak Rudi? Apakah tangan Anda masih mengepal atau membuka? Saya masih mengepalkan, tidak mau kalau disuruh ambil buku. Nah, Pak Rudi ternyata masih mempertahankan tangannya karena merasa memang kepalan itu sangat-sangat berharga buat dia. Berarti Bu Pri belum berhasil. Apakah yang akan dilakukan Bu Pri lagi? Ya, bisa saja Bu Supri memberikan iming-iming berupa hadiah. Oke, atau memberikan uang kepada Pak Rudi. Nggak usah uang. Atau mungkin bisa menghardik Pak Rudi agar mau untuk membuka kepalan tangannya. Mbak flashback sampai matikan. Oke, bisa dirayu lagi kah, Putri? Aduh, rayunya pakai apa lagi ya? Mungkin dengan cara tolong bawakan ini. Oke, gimana Pak Rudi? Ini Bu Supri tetap meminta tolong Anda membuka kepalanya dengan membawa barang lagi. Gimana? Apakah Anda tetap pada kepalan? Masih tetap Dipertahankan. Oke, nah ini Bapak Ibu semua, dari sini, dari kejadian ini kita bisa mengetahui tentang yang nomor 3. Ada pertanyaan yang ketiga, siapakah yang memegang kontrol? Oke, walaupun Pak Rudi dirayu oleh Bu Supri sampai 2 kali, tetap saja Pak Rudi mengepal tangannya. Ini saya kasihkan contoh gambar di slide berikutnya, yaitu membuka kepalan tangan. Tapi Pak Rudi tadi tetap tidak mau membuka tangannya karena mengingat Pak Rudi itu merasa barang yang ada di tangannya itu sangat-sangat berharga sehingga dia tidak mau untuk membuka kepalanya. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan Bapak Ibu bahwa sudah saya kotak itu yang memegang kontrol membuka atau menutup kepalan tangan adalah diri kita sendiri.
bukan orang lain. Walaupun dipaksa apapun, kalau kita tidak membutuhkan, kita tidak akan melakukan apa yang diperintah oleh orang lain. Ini nanti bisa kita temui di kasus pada siswa. Untuk berikutnya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Dari slide ini kita bisa melihat bahwa tujuannya yaitu guru dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta mikrosepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus kepada teori kontrol. Berikutnya, guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta kegiatan teori kontrol. Nanti ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga yaitu guru menjelaskan pentingnya memilih, menentukan nilai-nilai kebijakan yang akan diyakini dan disepakati oleh seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Berikut yaitu teori kontrol menurut Dr. Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu teori menurut William Glasser. Berikutnya, stimulus respon menurut Stephen Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke. Berikutnya yaitu disiplin positif. Bagaimana kita berperilaku? Apakah kita sesuai dengan dorongan dari lingkungan atau dorongan orang lain kita dalam berperilaku atau berkelakuan? Dan pernahkah Anda memikirkan melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian dari orang lain? Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka, orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi dan menghargai untuk mencapai tujuan mulia. Dari sini yang menjadi pembicaraannya yaitu kata disiplin. Yang ada di pikiran kita tentang kata disiplin adalah yaitu tentang tata tertib, teratur, kepatuhan ataupun hukuman. Menurut Ki Hajar Dewantara,
dan Den Gosen, disiplin adalah bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebijakan universal adalah nilai-nilai kebijakan yang bersifat positif dengan tujuan mulia. Menurut William Glasser, dalam teori kontrol mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Dan Gosen juga mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dirinya untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, contoh nilai kebijakan yang telah kita terapkan pada kegiatan pembelajaran kita, khususnya pada kegiatan pembelajaran di kelas 7, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi, diantaranya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini sudah kita terapkan semua Bapak Ibu, khususnya bagi yang mengajar kelas 7. Nah, yang perlu kita diskusikan dan kita sepakati yaitu apa saja nilai-nilai kebijakan yang ada di sekolah kita selama ini. Apakah perlu diubah atau ditambah? Oke, tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa kebijakan atau kedisiplinan kita bisa kita lihat dari awal ketika siswa masuk ke gerbang, ketika siswa mau mengikuti pelajaran, dan saat jam pertama, jam imsak sebelum siswa menerima pelajaran jam pertama. Itu sudah, Bapak Ibu, sudah kita lakukan. Berikutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Untuk judul ini sering kita mendengar, cuman yang baru kita dengar mungkin yang terakhir yaitu tentang restitusi. Oke. Motivasi manusia melakukan sesuatu menurut Gosen yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya kita melihat siswa itu menghindari, maksudnya ketidaknyamanan itu berupa hukuman. Murid kita menghindari sesuatu yang berhubungan dengan hukuman, itu biasanya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Perilaku manusia yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, untuk nomor 2 ini bisa kita ngambil contoh. Misalkan ada teman guru kita yang memberikan penghargaan atau imbalan kepada murid. Kalau hal ini sering dilakukan, maka murid tersebut akan berperilaku atau melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oke. Yang ketiga, manusia atau murid itu berperilaku yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, ini merupakan perilaku manusia yang sesungguhnya yang harus kita lakukan, yaitu menjadi orang yang menghargai diri sendiri, bukan melakukan perilaku karena
ingin menghindari hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu harusnya yang nomor 3 ibu bapak yang kita lakukan. Nah, dari sini ibu bapak kita bisa membedakan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa dilihat di slide-nya. Jika hukuman yaitu dia itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh saja kita melihat anak memakai sepatu hitam, langsung saja kita hukum. Seperti contoh hukumannya, tolong lepas sepatumu. Tuh, sampai 1 jam pelajaran tidak bersepatu, itu merupakan suatu hukuman ibu bapak. Yang kedua, untuk hukuman itu bersifat satu arah dan berupa fisik, kemudian mempengaruhi psikologis daripada anak tersebut. Anak akan merasa minder karena mendapatkan hukuman. Sedangkan konsekuensi, perbedaan dengan hukuman, yaitu konsekuensi itu direncana atau sudah disepakati baik oleh guru maupun oleh murid. Oke, jadi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kenapa? Karena akan merasa terpaksa juga sebenarnya. Berarti untuk mengatasi murid yang melakukan suatu tindakan itu, kalau hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya kurang begitu mengenang ya ibu bapak. Yang baik itu murid itu kalau mengatasi kegiatan mereka yang berbau negatif itu sebaiknya menggunakan yang namanya restitusi. Apa tuh restitusi? Nah, slide berikutnya itu ada pengertian restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang masalah mereka, membantu murid berpikir menjadi orang seperti apa yang diinginkan, dan bagaimana memperlakukan orang lain. Nah, di slide berikutnya saya sertakan yaitu perbedaan antara ketiganya, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa dibaca nggih ibu bapak seperti itu. Dimana dari ketiganya ini yang paling baik kita lakukan yaitu restitusi. Kenapa? Kalau misalkan kita ngambil yang hukuman, murid itu secara tidak langsung dia akan membenci tentang peraturan. Gara-gara ada aturan tidak boleh memakai sepatu berwarna putih, akhirnya saya tidak bersepatu, kaki saya lecet, dan seterusnya. Itu kata benci yang ditimbulkan oleh murid karena dia mendapatkan hukuman. Oke. Untuk konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Dan yang lebih baik lagi restitusi, yaitu murid selain menghormati dirinya, dia itu lebih menghormati orang lain. Itu yang restitusi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dalam restitusi diri, murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa yang menjadi fokus penguatan karakter. Tidak mempersalahkan yang dilakukan hari ini, namun mempermasalahkan apa yang akan dilakukan hari esok. Itu restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar mau berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa
tidak dapat melakukannya mereka, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan. Itu menurut pendapat Al-Fiqon. Masih menurut Al-Fiqon lagi, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Dari judul keyakinan kelas ini, Ibu Bapak, ada timbul pertanyaan, mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Untuk menjawab pertanyaan ini bisa kita lihat pertanyaan di bawahnya ini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ini khususnya bagi mereka yang berkendaraan bersepeda motor. Mengapa kita memakai helm? Itu aturannya. Untuk jawabannya tentu saja untuk keselamatan kita, Ibu Bapak. Bukan untuk yang lainnya. Kita memakai helm bukan untuk karena biar kita terlihat cantik, bukan seperti itu, tapi apa? Untuk keselamatan. Pernyataan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker atau mencuci tangan setiap saat? Itu jawabannya apa, Ibu Bapak? Oke, sudah saya beri tanda merah, yaitu untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kenapa kok judulnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Oke, ini kesimpulannya yaitu keselamatan dan kesehatan ini disebut keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya pada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Oke. Yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu pada umumnya ada 5, Ibu Bapak. Semua manusia pasti punya 5 kebutuhan dasar. Di antaranya yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, merasa diterima oleh lingkungannya, itu kebutuhan manusia. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan, kemampuannya. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan itu kita bebas untuk memilih yang bagaimana dan bagaimana. Kebutuhan yang kelima yaitu tentang kesenangan. Kesenangan itu merupakan kebutuhan manusia yang pasti dipunyai oleh setiap manusia. Berikut video kegiatan anak kita, Ibu Bapak, pada saat istirahat. Kita lihat ada salah satu anak kita yang mengambil makan temannya. Nah, temannya mencari itu.
Ya, itu tadi yaitu tentang salah satu tindakan murid kita yang mengambil makanan dari temannya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu menutupi rasa lapar. Oke. Berikutnya yaitu posisi kontrol. Kita sebagai guru untuk mengatasi masalah daripada salah satu murid kita bisa mengambil posisi kontrol di sini. Ada 5 macam posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Otomatis kalau sebagai penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, membuat tidak nyamannya murid. Yang ketiga sebagai teman, kita mengadakan hubungan baik dengan murid untuk mengatasi hal negatif daripada murid tersebut. Posisi yang keempat yaitu kita sebagai pemantau, mengawasi kegiatan murid tersebut berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama. Yang kelima, posisi kontrol sebagai guru yaitu kita menjadi manajer, yaitu mempersilahkan murid untuk menemukan masalah untuk solusi permasalahan yang dihadapinya. Berikutnya yaitu segitiga restitusi. Dalam memecahkan suatu permasalahan, kita sebagai guru bisa mengambil sikap yaitu menggunakan segitiga restitusi. Bisa kita mulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan yang telah kita ambil bersama. Ini gambar segitiga restitusinya dengan keterangan-keterangan yang ada. Demikian slide dari kami. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu moderator untuk kembali ke acara yang berikutnya. Ini tadi acara yang sudah kita lalui, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua doa oleh Bapak Haryadi, yang ketiga penyampaian materi oleh saya sebagai CGP Angkatan 7, dan kita memasuki acara yang keempat. Monggo Ibu moderator. Baik Bapak Ibu, tadi setelah disampaikan materi tentang praktik baik budaya positif di sekolah. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan bisa menyampaikan pertanyaannya untuk sesi yang pertama. Kita ambil 2 pertanyaan, ya. Nggih. Silakan raise hand. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Rudi Eko Prasetyo, kami persilakan. Pak raise hand di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya Eko Prasetyo akan bertanya kepada Ibu Esti. Ya, narasumber Ibu Esti Rahmawati. Pertanyaannya, siapakah yang membuat keyakinan kelas, dan sebutkan beberapa contoh tentang keyakinan kelas.
Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab nggih, Bu Moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Rudi. Otomatis Bapak Rudi juga mengikuti Zoom. Terima kasih. Tadi Bapak Rudi menanyakan tentang kesepakatan kelas nih Bapak. Tadi menanyakan tentang siapa yang membuat kesepakatan kelas dan contohnya seperti itu nggih Bapak? Ya, Bu Esti. Oke. Terima kasih. Untuk kesepakatan kelas, karena kesepakatan kelas itu adanya di kelas, berarti kesepakatan kelas adalah kesepakatan yang dibuat oleh seluruh warga yang ada di kelas, seperti wali kelas dan anggotanya. Ada siapa? Peserta didik itu yang mengambil tentang kesepakatan kelas. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu tentang contoh nggih. Contoh tentang kesepakatan kelas. Oke. Untuk contoh kesepakatan kelas di sini bisa kita ambilkan, misalkan kelas kita ini biasanya yang mengambil kesepakatan kelas itu wali kelas. Bisa saja kita ambilkan contoh tentang misalkan kelasnya itu mengadakan praktek baiknya memelihara tanaman toga karena hubungannya dengan P5 kearifan lokal. Mungkin wali kelasnya membuat kesepakatan dengan siswanya tentang bagaimana merawat tanaman itu agar bisa bertahan hidup sampai tanaman itu setidaknya bisa dipanen. Seperti itu. Itu mungkin contoh kesepakatan yang telah diambil oleh wali kelas dengan anggota atau warga kelasnya. Demikian Pak Rudi, apa bisa diterima jawabannya? Terima kasih atas penjelasannya. Saya kira sudah cukup jelas. Ya, pasti monggo. Ya, terima kasih. Monggo Bu Moderator. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Wisnu Prasetyo. Untuk pertanyaan selanjutnya yang harus Hernati dari Bapak Haryadi. Kepada Bapak Haryadi kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau menanyakan bagaimana anak bila mengambil makanan dia tidak mulai lagi, apa kena sanksi dari kelas atau dari wali kelas atau bagaimana? Terima kasih. Waktu yang berikutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Haryadi. Kemudian Ibu Esti bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih Pak Haryadi, mohon mic-nya untuk dimatikan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa anak mengambil makan itu merupakan hal yang biasa ya, tapi ini merupakan suatu tindakan yang
tidak benar atau budaya yang tidak baik atau budaya yang negatif, maka kita sebagai guru sebaiknya untuk mengingatkan murid tersebut. Nah, kita ingatkan murid tersebut seperti itu Pak Riyadi, karena kalau kita mengambil posisi menghukum, takutnya anak nanti akan benci kepada guru tersebut. Sebaiknya kita mengambil posisi, kan tadi saya sudah menyampaikan bahwa posisi kontrol itu ada 5. Yang terlalu tegas itu menghukum. Kalau menghukum itu akibatnya anak bisa membenci pada peraturan. Selain itu juga biasanya itu anak membenci pada orang yang menghukum. Sebaiknya dalam mengatasi hal ini kita mengambil posisinya sebagai posisi kontrol Bapak Haryadi nggih. Jadi anak tidak merasa tersiksa oleh hukumannya, sehingga anak tidak membenci pada peraturannya. Seperti itu Pak. Bagaimana Bapak? Terima kasih. Bapaknya kita sibuk baik dan bisa saya berulang. Ditutupkan. Baik Bapak Ibu guru semuanya, peserta webinar yang berbahagia. Mic-nya belum merah. Baik Bapak Ibu guru peserta webinar semuanya. Terima kasih karena waktu sudah menunjukkan pukul 1:30. Untuk itu pertanyaan kami pada siang jadi 2 pertanyaan saja ya. Untuk acara selanjutnya adalah kesimpulan dari praktik baik budaya positif di sekolah dapat kita simpulkan bahwa perubahan paradigma belajar bisa dimulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Guru dapat mengontrol murid untuk menjadi lebih baik. Seperti yang disampaikan oleh Stephen R. Covey, bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Demikian Bapak Ibu webinar untuk siang ini. Terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti webinar dengan tema praktik baik budaya positif di sekolah pada siang hari ini sampai dengan selesai. Dari Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, marilah kita tutup acara webinar pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak minta bantuannya sebentar untuk foto dulu. Foto. Bapak Ibu menyalakan kameranya sebentar untuk bersama-sama. Foto no friend. HP-mu foto no. HP-mu gak iso. Foto no. Nah, piye carane?
internetnya cepat. Wes. Berarti mohon dinyalakan monitornya. Lemot. Oke. Ya, terima kasih. Sudah saya ambil foto Ibu Bapak. Terima kasih nggih. Terima kasih bisa keluar sendiri-sendiri. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Aku tertarik kalau di situ.